Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titah Aprilia, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2023 akan menampilkan praktek pembelajaran dalam rangka kegiatan uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Senin 14 Agustus 2023 di SD Negeri 2 Canduk. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hebat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Mbak Rohaitun. Silakan Mbak Rohaitun untuk memimpin berdoa. Siap gerak berdoa dimulai. Rabbi sidni ilma warzuqni fahman. Amin. Mau absen dulu nih. Apakah hari ini masuk semuanya? Masuk semuanya ya. 12 anak alhamdulillah bisa berangkat semuanya. Bagaimana, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap sudah. Sudah siap? Siap sudah. Perlengkapannya silakan kalian keluarkan, buku, alat tulis, dan untuk penyemangat kita pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu nih. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sebagai negara kita. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya, Bu Guru akan tanya pada kalian, adakah yang masih ingat kita sudah mempelajari apa pada pertemuan kemarin? Coba ada yang masih ingat? Ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis pola lantai pada tarian tradisional. Ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang pola lantai tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu nanti muatan pelajarannya ada IPA dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu nanti Bu Guru akan menampilkan PowerPoint ya. Nanti PowerPoint itu berisi slide informasi, kemudian ada video pembelajaran yang nantinya kalian itu bisa menganalisis penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya dengan benar. Kemudian nanti kita juga akan bermain, ya, bermain dengan apa? Menggunakan ular tangga. Ada yang sudah pernah memainkan permainan ular tangga? Sudah. Sudah pernah? Oke, ya. Nanti kita melakukan permainan ular tangga ya. Nanti diharapkan kalian itu bisa menganalisis penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya dengan benar. Dan nanti Bu Guru juga memberikan tugas kepada kalian untuk berdiskusi ya. Sehingga nanti kalian bisa membuat laporan tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya dengan benar. Habitat siapa? Tempat tinggal ya, makhluk hidup ya. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang terakhir nanti itu kalian Bu Guru minta untuk membaca teks ya,
teks yang sudah ada di buku, kalian diharapkan dapat menganalisis informasi penting dari teks dengan membuat pertanyaan. Jadi nanti kalian membuat pertanyaan berdasarkan bacaan teks yang ada di buku. Begitu nih, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kita langsung saja ke pembelajaran ya. Nah ini. Ada yang tahu ini namanya tumbuhan apa? Pohon bambu. Pohon bambu. Di tempat tinggal kalian masih banyak pohon bambu? Masih. Masih. Pohon bambu biasanya kalian lihat ada di mana? Di pinggir sungai. Ada di Pinggir pinggir sungai. Kemudian ada di mana lagi? hutan. Di hutan. Di kebun ada apa tidak? Ada. Ada. Ciri-ciri fisiknya seperti apa? Batangnya bagaimana? Panjang. Panjang. Kemudian daunnya bagaimana? Panjang. Panjang juga. Nah, di batangnya itu biasanya terdapat apa ya? Gelubung. Gelubut. Gelubut itu yang seperti apa? Seperti apa, Sabi? Bulu halus ya. Nah, bulu-bulu halus yang berwarna hitam. Kalau terkena kulit rasanya bagaimana? Kasar. Ada yang pernah terkena gelubut kulitnya? Pernah. Nah, gatal-gatal ya. Nah, kenapa sih pohon bambu itu mengeluarkan gelubut? Ya, supaya apa kira-kira? Supaya apa? Diri dari serangan musuh. Ya, supaya bisa apa? Melindungi diri dari serangan musuh. Betul. Betul. Tiba saatnya ya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nanti satu kelompok terdiri dari 4 anak. Ya, Bu Guru tentukan saja lah ya. Biar lebih cepat, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Akan Bu Guru bagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, yang pertama coba kalian perhatikan dulu di bagian cover. Ini ada identitas kelompoknya ya. Nanti kalian tuliskan nama kelompoknya. Kalian kelompok berapa ditulis, kemudian nama anggotanya siapa saja. Itu ya. Lalu, apa sih yang harus kalian kerjakan pertama? Halo, perhatikan. Yang pertama adalah kalian membuka di LKPD yang bagian seperti ini. Ya. Masing-masing kelompok memiliki tugas yang berbeda. Nah, kelompok 1 membuat laporan tentang apa? Ciri-ciri tumbuhan berdasarkan habitatnya, yaitu tumbuhan xerofit. Kemudian kelompok 2 tumbuhan hidrofit dan kelompok 3 mengerjakan tumbuhan hidrofit. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan ini, kalian mempresentasikan hasilnya di depan ya, dan teman-teman yang tidak tampil, tidak giliran tampil, nanti mengomentari ya, menanggapi hasil diskusi teman. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, silakan mulai dikerjakan. Supaya kalian lebih paham lagi ya, Bu Guru akan menampilkan sebuah video ya. Nanti kalian catat hal-hal yang penting ya. Kemudian simak dengan baik berikut videonya. Mengenal jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Apakah teman-teman tahu apa saja jenis-jenis tanaman dan tumbuhan tetap mengapung? Tumbuhan hidrofit memiliki banyak stomata terbuka pada tubuhnya yang memudahkan daun mengambang di atas permukaan air. Selain itu, pada bagian tubuhnya yang berada di dalam air, hingga ditemukan kutikula sehingga air tidak bisa masuk ke tubuh tanaman. Contoh tanaman hidrofit adalah kangkung, teratai, bakau, kecil lebar, padi, bunga lili, dan sadar. Tanaman hidrofit memiliki pertumbuhan sepanjang tahun yang merupakan air yang cukup di sekitarnya. Tubuhnya terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya tidak terlihat karena tertanam dalam tanah. Daunnya biasanya mengikat atau bergerak. Daunnya memiliki stomata yang berbeda proses penanamannya. Batang tubuhnya tebal dan berwarna seperti spons untuk menyimpan cadangan air, sedangkan akarnya panjang dan bersumber luas.
Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus, pohon kurma, lidah buaya, dan pohon naga. Itulah tadi jenis-jenis tanaman menurut habitatnya dan bagaimana tanaman-tanaman tersebut menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan tempatnya tinggal. Baik, tadi yang kalian sudah simak di dalam video itu tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi pada tumbuhan ini dikelompokkan sebagai berikut berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya. Yang pertama itu adalah tumbuhan xerofit. Apa itu tumbuhan xerofit? Tadi yang kalian simak? Tumbuhan yang hidup di daerah kering. ya, tumbuhan yang hidup di daerah kering ya, tandus ya. Contohnya itu seperti gurun ya. Kemudian contoh tumbuhannya apa sih xerofit? Pohon kaktus, Kaktus, lidah buaya, kemudian pohon kurma, pohon buah naga, pohon nanas, nanas ya. Tadi kemudian ada lagi nih tumbuhan hidrofit, ya. Beda itu ada hidrofit, nah ini hidrofit. Itu tumbuhan yang seperti apa? tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Contoh tumbuhannya sih tumbuhan apa? Bunga teratai, senggondok, kangkung, padi. Ya. Terus kemudian ada higrofit. Beda ya, tadi hidrofit, sekarang higrofit. Apa higrofit? Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab tadi ya. Contohnya itu adalah tumbuhan paku, lumut ya. Nah ini tadi tumbuhan xerofit. Nah kita ulangi lagi ya. Tumbuhan xerofit ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering dan sedikit air. Contohnya ini adalah kaktus ya. Ciri-cirinya akarnya panjang ya. Guru bawakan kaktus ini. Kaktus ya. Akarnya panjang menembus ke dalam tanah nih. Untuk apa sih akarnya ini? Untuk menyerap air. Kemudian batangnya ini tebal. Fungsinya adalah untuk apa? Menyimpan cadangan air. Menyimpan cadangan air. Kemudian daunnya, gimana sih daunnya si kaktus ini sih? Gimana daun? Kelihatannya kok ini batang semua. Oh ternyata daun yang ada di kaktus ini adalah bentuknya berupa duri. Nah nih duri-duri yang ini ya, itu adalah daun. Kenapa sih bentuknya daunnya itu kecil ya? Karena itu untuk mengurangi pengurapan dan jaringan spons atau daging yang lembek dan kenyal. Ini kalau kita pegang-pegang itu kenyal ya teksturnya, karena di dalamnya itu terdapat air, sehingga untuk menyimpan cadangan air sehingga si kaktus ini bisa hidup di daerah yang kering ya. Walaupun tidak disirami, kaktus itu tidak akan mati karena kekurangan air. Itu ya. Itu tadi contohnya itu ada kaktus, ada buah naga, pohon kurma, cocor bebek, dan lidah buaya. Dan yang hidrofit ya, disuruh lebih rinci lagi menjelaskannya ini. Daunnya lebar, tipis ya, dan terapung di atas air. Fungsinya teratai memiliki daun yang lebar itu untuk apa sih? Untuk memperbesar penguapan. Tadi kalau kaktus itu memiliki daun yang kecil untuk mengurangi penguapan. Nih, pada daunnya teratai ini terdapat stomata atau mulut daun yang berada di permukaan daun. Dan permukaan ini ya, daun ini berfungsi untuk melakukan apa? Fotosintesis. Nah, batangnya menggembung. Kalau kalian lihat ya, teratai itu pada batangnya itu ada gembungannya ya. Terus kemudian kayak enceng gondok. Enceng gondok itu kayak gini nih. Kayak gini daunnya ya. Terus ininya tuh ada mengembungnya. Terus ini ada di airnya kayak gini. Kayak gitu ya. Mengembung. Ini ada gambarnya betul coba. Nah, itu dia. Ya kan? Enceng gondok, teratai, kangkung, kelambang, dan hidrilla. Ya. Karena batangnya ini mengembung, jadi dia itu bisa mengapung di atas
air. Kemudian yang selanjutnya adalah higrofit. Jadi tadi tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Nah, ini tangkainya panjang, berdaun tipis dan lebar, dan hidup di ekosistem hutan tropis ya. Nah, sistem akarnya lemah. Jika mereka kekurangan air, maka akan terlihat dengan jelas layu. Kalau misalnya kekurangan air, dia akan layu. Berbeda dengan tadi tumbuhan xerofit yang walaupun tanpa air dia bisa tetap hidup. Nah, ini contohnya ada paku, lumut, daun ungu, dedalu, dan kemunting. Nah, dari kelima ini, kalau kalian pernah pergi ke hutan, pasti pernah melihat ya, walaupun tidak begitu memperhatikan, tapi setidaknya kayaknya pernah lihat loh, di hutan kayaknya pernah lihat ya tanaman paku gitu kan, tumbuhan paku, lumut, dedalu, dan kemunting, bunga-bunga yang warnanya ungu seperti itu, ya kan? Baik, begitu? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, silakan mulai dikerjakan. Bisa dilihat di sini juga ya. Nah, ini materinya kan ada. Kalau ada kesulitan, ditanyakan saja. Identitasnya sudah ditulis? Oh, sudah. Kalau ada kesulitan bilang ya. Yang lain juga ikut ya, jangan cuma siapa namanya si Talita aja yang mengerjakan. Sini ada Talita, Rohetun, dan Sasa Devan. Jangan ditulis. Kenapa Sapi? Pusing apa? Pusing? Yang lain juga ikut membantu Nasifa ya. Nah, ya. Kalau ada kesulitan bisa bilang. Di sini ada siapa saja? Nasifa, Devita, Ilham, dan Safi. Oke. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Baik, kalau sudah, kalian tutup dulu dan kita lanjutkan yaitu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Itu kalian nanti diminta untuk membaca teks ya. Membaca teks tentang apa? Peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di buku tema kamu di halaman 22. Ini ya, di buku tema. Sudah membuka semuanya di halaman 22? Ya. Silakan kalian baca dulu dengan seksama ya. Sudah selesai bacanya? Sudah. Nah, sudah selesai ya. Tadi yang kalian baca itu tentang apa sih? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang Guru sampaikan di awal pada tujuan pembelajarannya, tadi kalian diminta untuk membaca, untuk mencari apa? Informasi penting yang ada pada teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Nah, informasi yang kalian baca itu disajikan dalam bentuk peta pikiran. Lah, kalian buka lagi LKPD-nya pada lembar yang LKPD tadi setelahnya ya. Itu ada tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Nah, itu kalian buat peta pikiran ya. Untuk memudahkan kita menyusun informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, di setiap kolom itu ada kata tanyanya ya. Itu ada apa, di mana, kemudian apa lagi di situ? Siapa, kapan, mengapa, dan sebagainya. Nah, nanti kalian untuk bisa mencari informasi penting berdasarkan teks,
Tapi kalian sebelumnya membuat apa? Pertanyaan dulu. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan yang ada di situ. Kemudian tulislah jawabannya juga di kolom di bawahnya. Begitu nih? Paham? Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, kalau sudah bisa dipahami, kalian mulai saja untuk mengerjakannya. Kita dibantu ini sih, kalau apa namanya sih, Mas Iva. Sambil dibaca. Mas Iva agak ketemu ya, Mas Iva. Biar teman-temannya juga mengerjakan di sini. Apa? Berarti berdasarkan ini apa sih gitu? Apa? Sangat penting. Baik, waktunya sudah habis. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Baik. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD ya, 2 LKPD. Silakan Bu Guru minta kalian untuk berdiri untuk merefresh ya, meregangkan otot-otot yang sudah tegang tadi. Sambil senyum ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tadi itu tiki-tiki bam bam boom, gerakannya ya cuma seperti ini aja. Guru akan ambil dulu ya. Permainan ular tangga pintar namanya ya. Nanti kalian bisa maju ke sini semuanya boleh ya. Nanti kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini. Ya, coba melingkar sini. Kalau kurang apa? Agak ke sini nggak apa-apa. Ya. Bu Guru kasih penjelasan dulu ya tentang aturan mainnya. Ya mungkin kalian di rumah sudah pernah melakukan permainan ular tangga ini ya, tapi mungkin cuma ngocok dadu kemudian jalan gitu ya. Nah, ini nanti semua anggota kelompok wajib apa? Mengocok dadu dan menjawab soal atau pertanyaan yang sudah Bu Guru buat ini ya. Nanti Bu Guru yang membacakan soalnya, nanti kalian yang menjawab. Bila temannya tidak bisa menjawab, bisa dibantu anggota kelompoknya. Misalkan tadi kebagiannya si Zara nggak bisa jawab, bisa dibantu dengan Alvar. Begitu ya? Paham apa tidak? Paham. Ini kelompok berapa? 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3. Coba. Semuanya ada di luar garis dulu, jangan di satu. Di luar itu. Nah. Kelompok 1 dulu ya. Oke, sudah siap? Silakan. 4, coba. 1, 3, 4. Sudah siap dengan pertanyaannya ya? Kembali. Sorry. Enceng gondok memiliki batang berongga, berfungsi untuk mengapung di atas air. Bagaimana? Kira-kira sudah sesuai apa belum? Sudah. Ya tadi kelompok 1, kelompok 2 giliran. Ya dapat 1 poin ya. Nanti Bu Guru ambil. Sudah? Ada di 4. Coba pertanyaannya adalah adaptasi yaitu apa sih? Penyesuaian diri. Bagaimana? Sesuai apa belum? Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya itu adalah adaptasi. Ini suaranya nggak jelas ya? Bentar. Nanti sampai finish ya. 4, hitung. 2, 3, 4. Nah, siap ya Ton? Kaktus memiliki daun berbentuk duri, berfungsi untuk mengurangi. Bagaimana teman-teman, sudah sesuai belum? Sudah. Betul ya. Satu udah ini. Lidah buaya memiliki batang yang tebal, berfungsi untuk, coba dijawab. Mengurangi penguapan. Apa?
Lidah buaya memiliki batang yang tebal. Itu fungsinya untuk apa? Kira-kira? Apa, Sabi? Pakai meja. Untuk menyimpan persediaan air. Ya, untuk menyimpan cadangan air. Kalau untuk mengurangi penguapan itu daunnya yang kecil itu ya. Jadi nih ya, karena tadi sudah ada yang berada di garis finish di kelompok 1, jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dimulai presentasi dari kelompok 1 dulu. Ada kelompoknya yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Zahra, Meisa, Alvar, dan Rafael. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tumbuhan xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang dapat hidup di daerah kering atau tandus seperti gurun. Ciri-ciri tumbuhan xerophyt. Akarnya panjang dan menembus ke dalam tanah atau pasir untuk mencari dan menyerap air. Batangnya tebal dan diselimuti lapisan Yang lain lilin. memperhatikan ya. Daunnya berukuran kecil, runcing, dan berduri. Manfaatnya, mengurangi penguapan dan melindungi diri dari mangsanya. Memiliki stomata yang sedikit. Contoh tumbuhan xerophyt, kaktus, lidah buaya, nanas, dan buah naga. Sudah? Ya, dari penampilan kelompok 1 ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ya, dari kelompok 3, silakan. Yang keras ya, Mbak. Kaktus, lidah buaya, nanas, dan buah naga. Nah, ada kaktus. Terus apa lagi? Lidah buaya, nanas, dan buah naga. buah naga. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Kalau sudah, teman yang lain ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, silakan untuk ditutup presentasinya, Mbak Sarah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1, silakan. Terima kasih Mbak Sarah. Yang selanjutnya kelompok 2. Kelompoknya Nazifa, Sabi, Devita, dan Ilham. Yuk, maju. Silakan, ini pakai mikrofonnya. Yang lain menyimak ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Najifah, Devita, Ilham, dan Sabi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tumbuhan nitrofit. Yang pertama, tumbuhan nitrofit adalah tumbuhan yang hidup di perairan. Ciri-ciri tumbuhan nitrofit yang pertama, memiliki daun yang lebar dan tipis, memiliki kantong udara untuk mengapung, dan memiliki stomata dalam jumlah banyak. Ciri-ciri tumbuhan nitrofit kedua, tumbuhan nitrofit juga memiliki daun tipis lebar untuk memperbesar penguapan dan batang berongga untuk mengeluarkan udara, dan memiliki pangkal daun yang berongga untuk membantunya mengapung di atas air. Contoh tumbuhan nitrofit, bunga teratai, eceng gondok, kangkung, padi, dan bunga lili. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 2. Adakah yang mau bertanya? Sarah, ya Sarah. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memperbesar penguapan. Ya. Daun teratai yang lebar dan tipis itu berfungsi untuk apa? Memperbesar penguapan. Begitu. Ada teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan boleh ditutup, Mbak Siva. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya yang terakhir, kelompok 3. Yuk. Yang semangat ya. Coba, presentasinya yang semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Atun, Talita, Sasa, dan Devan. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab, misalnya daerah rawa atau hutan. Ciri-cirinya: 1. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. 2. Tangkai yang panjang. 3. Berdaun tipis dan lebar. 4. Hidup ekosistem di daerah yang lembab, contoh hutan hujan tropis. 3. Yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, punya banyak stomata atau celah kecil pada daun. Sistem akar lemah. Jika mereka kekurangan air, maka akar terlihat dengan jelas layu. Contoh tumbuhan higrofit: tumbuhan paku, lumut, daun ungu, dedalu, dan kemunting. Dari penampilan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ya, Devita, silakan Mbak Devita bertanya. Di daerah yang lembab, contohnya hutan hujan tropis yang memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Oke, tadi ya, tumbuhan paku itu biasa ditemukan di tempat-tempat yang Lembab. lembab. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan Mbak Atun untuk menutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan, terima kasih ya Mbak. Silakan boleh besok lagi. Ya, itu tadi penampilan dari ketiga kelompok ya tentang adaptasi tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya. Yang pertama tadi ada tumbuhan xerophyt, yaitu tumbuhan yang bagaimana? Tumbuhan yang hidup di daerah kering ya, tandus atau yang kekurangan air. Contohnya itu di daerah gurun. Contoh tumbuhannya yaitu ada kaktus, kemudian lidah buaya, ada buah naga, ada nenas ya. Kemudian ada tumbuhan yang kedua, tumbuhan jenis hidrofit. Tumbuhan hidrofit itu yang seperti apa? Tumbuhan yang hidup di daerah perairan. Contohnya teratai, kemudian enceng gondok, kangkung, padi. Kemudian ada yang ketiga, tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang bagaimana? Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya itu adalah tumbuhan paku, lumut, daun ungu, daun dedalu, dan kemunting. Ya, itu tadi ya pembahasan atau materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, pada akhir sesi ini ya, guru akan memberikan kalian soal evaluasi ya, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ya, guru akan bagikan, nanti kalian bisa mengerjakannya sendiri ya. Ini untuk tugas mandiri, jadi tidak berkelompok seperti tadi. Jangan lupa diberi nama, nomor absen ya ini, terus kemudian kelasnya. Sudah semuanya belum? Oke. 1, 2. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi ya. Bagaimana soalnya? Mudah-mudah? Sudah semuanya ya. Kalian bisa mengerjakan. Nah, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini?
Tadi kita sudah mempelajari tentang adaptasi tumbuhan dan mencari informasi penting pada teks. Kemudian dilanjutkan melakukan permainan ular tangga. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu xerofit, hidrofit, dan hidrofit. Dan higrofit. Nah, itu tadi ya disimpulkan oleh Mbak Siva. Tadi ada tumbuhan xerofit, hidrofit, dan higrofit. Nah, setelah disimpulkan, ya Bu Guru akan mengajak kalian untuk merefleksi pada pembelajaran pada hari ini ya. Hal baru apa yang sudah kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Ya, Sarah. Hal baru kami jadi tahu tentang bagaimana tumbuhan bisa beradaptasi. Ya. Jadi tahu ya bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Kemudian apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ya, Van. Ya, apa Van? Saya suka ketika bermain bertangga karena seru dan menyenangkan. Ya, seru dan menyenangkan ya. Sebelumnya pada pembelajaran yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak menggunakan permainan. Oke. Apakah dari materi ini ada yang belum kalian pahami? Ada yang belum paham? Semuanya sudah paham? Sudah. Terus pembelajaran yang seperti apa sih yang kalian inginkan? Pembelajaran yang menyenangkan dan disisipi permainan. Ya, pembelajaran yang menyenangkan dan disisipi permainan supaya tidak apa? Bosan ya. Ya, nah itu tadi ya pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang pentingnya hidup rukun. Itu untuk pertemuan besok ya. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Guru cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan perlengkapannya bisa kalian masukkan ke dalam tas. Kita siap-siap untuk pulang. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau pulang.